Babak baru Jadon Sancho vs Erik ten Hag, sama-sama merasa benar, terancam sanksi berat. Ada update baru seputar saga Erik ten Hag vs Jadon Sancho. Pemain sayap Manchester United itu dilaporkan berpotensi mendapat sanksi berat dalam waktu dekat ini. Permasalahan antara Sancho dan ten Hag ini dimulai seusai pertandingan Arsenal vs Manchester United. Erik ten Hag menyebutkan bahwa Jadon Sancho tidak ia bawa ke London Utara karena ia tidak berlatih sesuai standar yang diinginkan sang manajer. Tidak lama berselang, Sancho mengeluarkan pernyataan balasan. Ia membantah kabar bahwa ia tidak berlatih dengan keras, di mana sang winger merasa telah memberikan kemampuan terbaiknya. Melansir Manchester Evening News, situasi antara kedua sosok ini mulai memanas. Sancho dikabarkan terancam mendapatkan sanksi berat. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag berpegang teguh dengan pernyataannya terkait Sancho. Ia menilai Sancho memang tidak berlatih sesuai dengan standar yang ia terapkan, sehingga ia menilai sang winger tidak layak ikut dalam skuadnya yang bertanding di markas Arsenal. Sementara Sancho dikabarkan ngotot menyebut bahwa sudah berlatih dengan baik, dan memberikan segenap tenaganya di sesi latihan MU. Jadi dia menilai ada alasan lain, mengapa ten Hag menyingkirkannya dari skuad Setan Merah. Laporan tersebut mengklaim, bahwa Erik ten Hag sudah mengetahui respon yang diunggah Sancho di media sosialnya. Sang manajer dikabarkan tidak menolerir hal tersebut. Ia dikabarkan sudah menghubungi Sancho. Dalam pembicaraan itu, sang manajer mengungkapkan ketidaksenangannya dengan cara Sancho menanggapi pernyataannya tersebut. Alhasil Sancho dikabarkan akan dikenakan sanksi internal klub, di mana besaran dan durasi sanksi yang akan diterima Sancho, akan dibicarakan dalam waktu dekat ini. Duet tahu bulat Harry Maguire dan Jonny Evans. Erik ten Hag dihadapkan pada situasi yang tak terduga, saat Manchester United bersua Arsenal, dua bek tengah cedera. Hasilnya, ada duet dadakan di lini belakang Harry Maguire dan Jonny Evans. Manchester United berjumpa Arsenal pada pekan keempat Premier League 2023/2024. Minggu malam WIB, pada duel yang dimainkan di Stadion Emirates itu, Setan Merah menelan kekalahan dengan skor 3-1. Marcus Rashford membawa United unggul pada menit ke-27. Namun, Arsenal membalikkan kedudukan lewat gol Martin Odegaard, Declan Rice, dan Gabriel Jesus. 2 dari 3 gol Arsenal tercipta pada extra time babak kedua. Adu taktik antara Mikel Arteta dan Erik ten Hag berjalan sangat menarik. Ten Hag dipaksa memakai komposisi dadakan saat ada pemain yang cedera. Erik ten Hag memulai laga dengan melawan Arsenal, dengan duet Victor Lindelof dan Lisandro Martinez di jantung pertahanan. Lindelof menggantikan peran Rafael Varane yang tidak bisa bermain, karena mengalami cedera. Duo ini bermain cukup bagus. Lindelof mampu menjadi ball-playing defender bagi United, namun, komposisi ini terpaksa harus diubah. Pada menit ke-67, Martinez mengalami cedera. Erik ten Hag pun harus memainkan Harry Maguire. Lalu, pada menit ke-84, giliran Lindelof yang cedera, Erik ten Hag pun memainkan Jonny Evans sebagai pemain pengganti. Seperti tahu bulat yang digoreng dadakan, Erik ten Hag harus memainkan bek tengah dadakan. 2 bek utama cedera, dan 2 bek yang awalnya tidak direncanakan bermain harus berada di lapangan. Cedera yang didapat Lindelof dan Martinez bisa menjadi mimpi buruk bagi Manchester United, sebab kondisi Rafael Varane dan Luke Shaw juga belum pulih. Namun, Erik ten Hag belum memberikan kondisi detail kedua pemain. Victor Lindelof kesakitan, jadi dia harus keluar, ucap Erik ten Hag. Dan Lisandro Martinez bilang dia punya masalah di kakinya, tapi saya tidak yakin apakah itu cedera. Kita harus menunggu, kita harus melihat, kita harus membuat diagnosis, tegas sang manajer. Erik ten Hag bisa sedikit bernapas lega walau beberapa bek tengah cedera, sebab United tidak akan bermain dalam waktu dekat. 2 pekan ke depan bakal ada jeda internasional dan United akan libur untuk sementara. Pertandingan terdekat Manchester United adalah duel melawan Brighton di Old Trafford. Laga ini akan dimainkan pada tanggal 16 September tahun 2023 yang akan datang. Well, duet Jonny Evans dan Harry Maguire belum tentu bermain lagi.
Ada Sofyan Amrabat, Erik ten Hag optimistis nasib MU bakal berubah. Sebuah asa diapungkan Erik ten Hag, manajer Manchester United itu optimistis, bahwa Sofyan Amrabat akan memberikan dampak yang bagus, untuk timnya di sisa musim ini. Nama Amrabat sendiri sudah dikaitkan dengan MU, sejak awal bursa transfer musim panas 2023, Erik ten Hag mendambakan sang gelandang untuk menjadi bagian dari timnya. MU sendiri sukses menuntaskan transfer ini di detik-detik terakhir, mereka berhasil meminjam sang gelandang dari Fiorentina di deadline day. Ten Hag mengaku puas melihat kedatangan Amrabat di timnya. Sejak awal musim kemarin saya selalu mendambakan kami bisa mendatangkan gelandang bertahan baru, buka Ten Hag kepada MU TV. Menurut Ten Hag MU saat ini sangat kekurangan gelandang bertahan, jadi kehadiran Amrabat bisa membuat lini tengah setan merah jadi lebih tangguh. Di tim kami saat ini, kami sangat membutuhkan gelandang bertahan baru, karena kami hanya punya Casemiro yang bisa bermain di posisi tersebut, sambung Ten Hag. Kami memang bisa memainkan beberapa pemain di posisi itu, namun dengan Sofyan Amrabat kami memiliki seorang gelandang bertahan tulen untuk posisi itu. Ten Hag sendiri menilai Amrabat punya karakteristik yang bagus. Sebagai seorang gelandang bertahan, ia optimistis pemain timnas Maroko itu bisa memberikan dampak besar bagi scout MU. Dia bisa dipasangkan dengan Casemiro karena ia bisa bermain agak ke depan. Saya rasa dia juga kok bermain di Premier League dan Liga Champions. Jadi sangat senang rasanya memiliki pemain sepertinya, sambung Ten Hag. Amrabat sendiri berpotensi debut di Manchester United seusai jeda internasional. Sang gelandang kemungkinan akan dilibatkan setan merah saat menghadapi Brighton, pada tanggal 16 September tahun 2023 mendatang. Debut impresif Rasmus Højlund di Manchester United. Rasmus Højlund akhirnya mencatatkan debut bersama Manchester United. Di laga perdananya tersebut, sang penyerang sanggup memberikan impresi yang bagus. Debutnya dimulai dari bangku cadangan. Tepatnya di menit ke-67, Højlund masuk menggantikan Anthony Martial, yang sepanjang pertandingan tampil tidak efektif. Sayangnya, Højlund gagal menghindarkan Man United dari kekalahan 1-3 atas Arsenal, di Emirates Stadium pada pekan keempat Liga Inggris. Meski begitu, tidak sedikit yang memuji performa pemain berusia 20 tahun tersebut di atas lapangan, puja-puji datang kepadanya. Mantan pemain belakang Man United, Wes Brown jadi salah satu yang memuji debut Højlund bagi The Red Devils, fisiknya yang kuat jadi ciri utamanya. Cara Højlund memperkenalkan dirinya dengan sungguh bagus. Kalian bisa melihat betapa tajamnya dirinya, dia pemain yang kuat dan suka berduel, puji Brown. Dia tampak sudah siap, dia siap mengejar apapun. Dia benar-benar memberikan dua bek tengah kesulitan lawan di laga ini, sambungnya. Saat Højlund didatangkan Man United dari Atalanta, sang pemain sedang cedera. Alhasil, dirinya harus istirahat beberapa waktu. Baru di pekan keempat, Højlund akhirnya dianggap siap fisiknya oleh Ten Hag untuk bisa dimainkan.